lagi di Diarichan Family. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Kali ini kita mau kasih tahu alur cerita dari drama Mr. Queen. Nah, jadi drama ini tayang tahun 2020 lalu dan diperankan oleh Shin Hye-sun sebagai koki pria yang masuk ke dalam jiwa ratu di masa dinasti Joseon, dan Kim Jung Hyun sebagai raja dinasti Joseon yang sebenarnya hanya dijadikan raja boneka oleh ibu suriaku. Drama ini punya total 20 episode dan berdurasi 70-90 menit per episodenya dan bisa ditonton di View. Oh ya, di sini kita udah kasih catatan supaya kita nggak salah ngomong dan lebih jelas kalian taunya. Ini catatannya kita buat sendiri ya setelah menonton drama Mr. Queen. Oh ya, dulu waktu pertama kali tayang ini drama Mr. Queen ini dikritik sama netizen Korea di sana tuh. Kan soalnya ceritanya itu kan koki cowok tenggelam masuk ke dalam jiwa ratu cewek kan. Jadi kan kayak nggak nyambung gitu. Jadi kayak tingkah lakunya tuh kan nggak sesuai tuh orang zaman modern sama zaman dulu. Apalagi ini cowok malah jadi cewek gitu loh kan, kayak nggak nyambung. Makanya dibilang kayak menyimpang dari sejarah gitu, banyak dikritik lah gitu. Tapi sebenarnya menurut kita sih nggak apa-apa sebenarnya, soalnya waktu di awal mau nonton itu, waktu di awal dikasih lihat tulisan bahwa adegan di dalam cerita ini, karakternya juga perannya tuh ceritanya gak berhubungan sama sejarah, dan ini cuman fiksi aja, cuman karangan gitu, cuma untuk hiburan aja. Ini kan harusnya sih nggak apa-apa ya. Cuma netizen Korea di sana pada ngeritik katanya menyimpang dari sejarah. Nah, jadi sekarang kita mau kasih tahu sekilas tentang rangkuman cerita dari episode 1 sampai episode 4. Nah, jadi di episode 1 menceritakan tentang seorang koki yang terkenal bernama Bong Hwan yang terlibat masalah di tengah-tengah kepopulerannya. Dia terlibat masalah dengan seorang investor dari Cina yang sangat berpengaruh memintanya menyajikan makanan laut tanpa tulang sedikit pun. Namun, di tengah sesi makan dan kepuasan Bong Hwan dengan hasil makanannya, tiba-tiba ada kait ikan yang menyangkut di mulut investor tersebut yang menyebabkan Bong Hwan harus dipecat. Jadi waktu itu kayaknya dia dijebak sama orang yang gak suka sama si Bong Hwan terkenal. Habis itu ada lagi masalah yang mengharuskan anggota polisi mendatangi apartemennya dan menyuruhnya ikut ke kantor polisi. Tapi ditolak oleh Bong Hwan. Di tengah-tengah persetujuan dengan polisi, tiba-tiba ia terjatuh dari balkon apartemennya karena kotoran dari burung menyangkut di tangannya, jatuh ke tangannya. Setelah jatuh, ia berakhir tenggelam di kolam renang dengan seorang wanita yang juga tenggelam. Nah, jadi maksudnya di sini tuh ratunya ini di zaman dinasti Joseon itu dia tenggelam ke danau. Terus di masa modern ini si Jang Bo Hwan tenggelam di kolam renang. Terus tiba-tiba aja si ratu ini datang nyari si Jang Bo Hwan yang lagi tenggelam tuh. Tiba-tiba aja pas dia bangun, dia udah ada di dinasti Joseon itu. Dia bangun udah di tubuh wanita yang tadi menciumnya. Ya kan? Nah, di sini dia selalu berusaha untuk kembali ke kehidupannya yang semula, namun selalu gagal. Karena itulah ceritanya jadi lucu, apalagi waktu Dayang atau pelayannya memanggil dia dengan sebutan Mama atau Mama. Jadi kayak artinya yang mulia. Kan pas dia baru sadar panggil Mama gitu. Pas dia lagi berusaha gitu kan, berusaha buat kembali lagi, dia selalu nyari air kan pertama. Ke ember kotoran, padahal itu ember kotor. Ember isi air kotor, kayaknya tuh bekas ngepel, dipakai buat ngepel, dimasukin sama dia kepalanya. Pikirannya dia pas itu kan, sekarang apapun yang mengandung air, aku harus masuk ke sana, atau bisa kembali lagi. Terus Dayangnya kaget, ngomong Mama. Dalam pikirannya, abis itu dia ngomong itu air kotor.
rajanya juga nggak kalah konyol loh. Sebenarnya si rajanya ini nggak punya kuasa, tapi dia tuh udah diikat oleh Ibu Suri Agung. Nah, lanjut ke episode 2. Episode 2 menceritakan tentang kehidupan yang harus dilalui oleh Bong Hwan dalam tubuh ratu yang penuh dengan rahasia dari orang-orang di istana, termasuk Ibu Suri Agung dan Ibu Suri. Di episode ini juga diceritakan tentang ratu yang keluar istana di malam hari serta mabuk dan tidak sengaja masuk ke ruangan raja bersama teman-temannya yang sedang membuat rencana. Hal ini menyebabkan ratu dicurigai sedang menguping obrolan mereka dan hendak dibunuh oleh raja yang juga merasa sangat curiga dengan gerak-gerik ratu. Nah, habis itu kita lanjut ke episode 3. Episode 3 menceritakan tentang ratu yang berhasil selamat dari raja yang berusaha membunuhnya. Ia juga diselamatkan oleh sepupunya yang ternyata menyukai sang ratu. Selain itu, ratu yang merasa rindu dengan makanan modern seperti ramyeon meminta koki kerajaan untuk membuatnya. Namun setelah diulang berkali-kali, tetap tidak ada ramyeon yang pas di lidah ratu. Jadi pas waktu dibikin ramyeon pertama tuh kalau nggak salah dibilang ini terlalu sehat. Tahu kan kayak bukan kayak ramyeon tapi kayak kue tiao gitu dibikinin. Terus toppingnya tuh banyak sayurnya, makanya dia bilang di sini terlalu sehat ya gitu. Terus yang keduanya ini tidak pedas. Yang ketiga rasanya tidak seperti ini. Pokoknya berkali-kali diulang tetap aja nggak ada yang pas di lidah sang ratu. Terus koki kerajaannya juga kesel. Ya udah, karena nggak ada yang dia suka, kalau gitu suruh dia buat sendiri di sini. Disuruh buat ratunya, disuruh buat sendiri di dapur. Tapi si ratunya juga kan kesel karena dia nggak dapat yang dia mau kan. Kira dia juga inisiatif masak sendiri di dapur. Terus kan pertama sih diraguin sama si koki kerajaannya tuh, dianggapnya itu ratunya nggak bisa masak. Tapi ternyata pas dicoba, rasanya enak sekali tuh. Terus demi bertahan hidup di istana yang begitu misterius, ratu mencoba memenangkan hati Ibu Suri Agung dengan membuatkan makanan lezat dan sehat untuk Ibu Suri Agung, karena Ibu Suri Agung ini sangat terobsesi untuk tetap awet muda dan sehat. Nah, terus lanjut ke episode 4. Di sini diceritakan ratu menyadari kejadian semalam ketika hendak dibunuh oleh sang raja karena disangka menguping. Tapi ratu tetap tidak mengatakannya agar tetap bisa hidup. Kemudian raja berusaha untuk membuat ratu mengatakan segalanya yang telah ia dengar ketika tidak sengaja masuk ke dalam ruangan tempat raja dan teman-temannya sedang membuat rencana. Di sini raja kesal karena ratu tidak mau mengatakan apa yang telah ia dengar. Namun, ratu juga kesal karena raja punya 2 alasan yang menurut ratu telah membuat raja ingin membunuhnya. Selain itu, Ibu Suri juga berusaha untuk mengancam selir istana bernama Jo Hwajin yang mengaku bahwa ia telah mengancam Ibu Suri Agung ini berusaha untuk mengancam selir istana bernama Jo Hwajin untuk mengaku bahwa ia telah mendorong ratu ke dalam danau dengan mengancam dayangnya dia. Kan kayak tau kan di istana tuh kan setiap selir tuh kan pasti ada satu dayang. Ada pelayan yang selalu menemani. Satu dayang selalu setia di sampingnya dia kan, selalu sama dia kemana-mana itu. Nah itu udah diancam dayangnya dia tuh. Nah terus padahal kan nyatanya itu ratunya itu bunuh diri sendiri gitu loh. Jadi dia sebenarnya dia lompat sendiri ke dalam danau karena dia merasa dia kayak bukan dirinya dia sendiri itu loh, kayak palsu. Maksudnya dia tuh kayak ngerasa nggak jadi diri sendiri karena kan tahu di istana tuh kan pasti ada banyak aturan kayak terlalu dikekang gitu, nggak boleh gini lah, nggak boleh gitu. Apalagi kan dia tuh calon ratu, jadi kayak dia tuh merasa tertekan aja gitu. Karena itulah dia bunuh diri. Tapi habis itu kan si Jo Hwajin ini membuat pengakuan di hadapan ruangan tempat Ibu Suri Agung berada.
Dia mengatakan bahwa dia telah mendorong ratu jatuh ke danau dan dibela oleh raja, yang membuat ratu tiba-tiba ingin mengakui kenyataan yang terjadi karena dia berpikir dia akan bisa kembali ke dunianya malam ini ketika danaunya terisi kembali. Jadi sebenarnya si ratunya ini udah lama nyiapin, ya kayak 5 harian mungkin atau 3 hari. Udah nyiapin, disuruh semua dayang istana itu disuruh ngisi kembali air yang ada di danau biar dia bisa kembali. Tapi nyatanya air yang dipakai untuk mengisi danau itu udah habis dan para dayang tidak bisa menyelesaikan tugasnya untuk memenuhi danau malam ini. Terus kan si ratunya nih yang jiwanya tuh jiwa koki cowok ini, tahu kan dia tuh kayak sombong gitu loh, dia di dunianya dia sendiri tuh dia sombong. Jadi kayak waktu ngeliat si rajanya tuh kok keren kali, dia mau ngebela si Jo Hwa-jin biar nggak dibunuh sama Ibu Suryagung. Dia nggak terima, dia nggak suka ngeliat ada cowok yang lebih keren daripada dia, apalagi di depan cewek yang dia suka. Cewek yang dia suka itu maksudnya Jo Hwa-jin ya, tapi kan dia sekarang lagi di tubuh ratu, tubuh cewek. Jadi kan si Jo Hwa-jin tuh nggak tahu gitu loh, tapi jiwa cowoknya tuh masih ada. Dia ngerasa dia nggak boleh kalah keren di depan cewek yang dia suka. Dan habis itu dia kan jujur dia bilang ke Ibu Suryagung bahwa dia bunuh diri. Terus dia nunjukin juga sulamannya dia yang tulisannya kayak apa ya, pokoknya tentang jadi diri sendiri gitu loh. Habis itu kelanjutannya kalian penasaran nggak? Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa nonton sendiri di view ya. Nah, bagaimana menurut kalian? Kalian akan watch atau wait? Oke? Sampai di sini dulu video kita kali ini. Buat yang sudah nonton sampai akhir, kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!